rasanya, walaupun kadang-kadang sampai 3 hari dan begitu mandi gitu. Karena memang tempatnya ya di situ. Nah, ini harus diakui juga. Urusan bikin kelompok pengajian malam Jumatan, yasinan, tahlilan, istighosahan, NU itu hebat, di mana-mana jadi. Sampai banyak itu jamiah-jamiahnya. Tapi kalau ada diskotik nakal, itu urusannya FPI. Selesai kalau diserahkan ke FPI itu. Nah, artinya apa? Pola pikir kejamiahan kita itu kita juga harus menghargai bahwa di samping kita, di sana juga ada kekuatan-kekuatan real yang bisa kita ajak kerjasama membangun bangsa dan negara. Urusan ke dalam kita doktrin, kalau pelatihan asuh aja ya kita doktrin. Tapi membangun kebersamaan harus didasarkan kepada kesadaran kolektif bahwa persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang. Justru dengan kekuatan kolektif yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain, di sini ada kekuatan. Tidak boleh ada yang kemudian merasa super power. Kenapa disebut dengan rektorat? Karena bukan hanya rektor. Di situ ada rektor dengan wakil rektor, sudah ada bidangnya. Bagaimana dengan bidangnya? Biar saling melengkapi sesuai dengan tupoksinya. Bisa jadi memang kebetulan bagiannya, tapi ada sisi kelemahan pada sisi tertentu yang bisa kita ambil dari mitra di sebelahnya. Disitulah kesadaran kejamiahan kita membangun satu masyarakat itu. Silahkan kita berprinsip kepada apa yang sudah ditata di dalam kejamiahan kita, tapi kita juga harus melihat ada aspek-aspek kejamiahan yang lain. Ini contoh aktualisasi dari makna hijrah maknawiyah untuk mendapatkan kesalehan yang paripurna, tidak hanya kesalehan individu, tapi sekaligus kesalehan sosial dan bahkan kesalehan natural. Apabila spirit hijrah yang maknawi ini dapat ditangkap dan dihayati oleh setiap muslim untuk selanjutnya secara konsisten diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, barangkali nasib umat Islam secara umum akan lebih baik daripada sekarang. Krisis multidimensional dan tantangan global serta derasnya demoralisasi dengan sendirinya akan terkikis habis. Maka hijrah inilah yang sekarang harus kita lakukan. Silakan nanti ditambah dalam pengertian-pengertian yang lain. Ini hanya takrib bil misal. Yang saya sebut hanya ada beberapa. Jadi ada hijrah ta'abudiyah, perubahan pola dan konsepsi cara pandang kita tentang ibadah. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi jangan merasa lagi kalau melayani mahasiswa itu kalah pahalanya dengan membaca Al-Quran 1 juz. Kalau memang waktunya pelayanan, bisa jadi lebih besar melayani mahasiswa. Ya, waktu tidak harus diartikan kemudian meninggalkan yang membaca 1 hari 1 juz, tinggal dicari waktu yang lain. Tapi kalau berbenturan jangan pernah sampai menganggap masuk ke kelas atau menjaga UAS kalau sudah waktunya itu tidak lebih baik daripada Anda menyelesaikan sholat duha sampai 12 rakaat dipenuhi dengan segala macam wiridannya, kemudian ada tugas yang terpenggal. Itu yang paling penting, pemaknaan ibadah. Karena bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, itu adalah ibadah. Itu ibadah kita. Makanya tadi yang saya sebutkan sekedar contoh itu, kalau jadi pejabat jangan terlalu banyak wiridan dan tidak perlu masuk kepada sistem tarikat yang menghabiskan waktu pelayanan. Ya. Tapi bukan berarti tidak penting. Ini yang ikut siapa? Ya yang tidak punya tugas-tugas seperti itu tetap harus ada. Yang ikut torikuan ada. Kalau jadi pejabat kemudian banyak suruh kan susah. Ya kantornya ditinggal terus, itu dulu ada juga pejabat. Salah satu rektorat kita juga pernah ada. Tapi kerjanya suruh kemana-mana pertemuan toriko itu. Kan kacau itu semuanya. Nah ini kan pemaknaan aktualisasi daripada hijrah ta'abudiyah. Jadi ini ibadah. Di depan laptop itu ibadah, di depan komputer itu ibadah. Melayani mahasiswa itu ibadah. Yang bagian keuangan ibadahnya di mana? Ya bikin neraca, bikin laporan, bikin macam-macam, ya itu ibadahnya di situ sudah. Ini pemaknaan ibadah yang paling penting untuk kita terapkan agar kita bisa mencapai kesalahan individu dan kesalahan sosial yang secara merata. Saya kira ini pengantar dari saya. Nanti akan ada materi atau apapun lah menunggu dari beliau. Guru kita di Hadi Misrawi akan disampaikan. Saya mohon maaf ini kayak katanya belum selesai, tapi saya jelasin karena ada pertemuan masih di kantor BCFU. Jadwalnya jam 10, tapi saya izin terlambat karena kebetulan masih ada tugas di UJ dan saya akan geser ke BCFU. Hal-hal lain nanti bisa dilakukan di forum ini, termasuk nanti tausiah, siraman rohani, bahkan juga doa bersama-sama setelah Al-Quran yang akan dilangsungkan di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua di tahun 1442 menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam seluruh kehidupan kita. Dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tentu kita harus memulai dengan konsep wal tadhkur nafsul ma qaddamat liwaq.
Artinya apa? Introspeksi. Insya Allah kalau besok kita ingin menjadi lebih baik dari hari ini, saya yakin hari ini apa yang kita lakukan dalam sehari semalam masih ingat, hangat dalam catatan kita. Sekedar contoh. Tadi bangun jam berapa? Ya jujur aja sesuai dengan bangunnya masing-masing. Tadi bangun jam berapa? Jam 4 kurang 10 menit. Alhamdulillah masih utuh tahajud, tapi tidak banyak juga. Tadi bangun jam berapa? Jam 3, lumayan. Bisa witirnya langsung tembus 11 rakaat. Kalau mau dilakukan seperti itu. Bangun jam 3. Kan masih ingat kan? Tadi setelah kita bangun apa yang kita lakukan? Kemudian jam 6 apa yang kita lakukan? Setelah bangun, menyiapkan untuk kepentingan keluarga, masak dan lain sebagainya. Ternyata jam setengah tidur kita masih ingat juga sebelum berangkat sempat memilih suami. Bangun jam 3. Apa? Tahajud, coret. Apa yang tanya? Hijau. Kemudian setelah itu sholat subuh, hijau. Ngaji Quran, hijau. Jam setengah 6 sempat nonton TV, tidak melakukan hal yang memfat orang lain, tapi tidak merugikan orang lain. Tulis netral, kuning. Jam 6 masak untuk keluarga, ibadah juga, hijau. Setengah 7 marah-marah sama suami, merah. Karena ada semua itu. Saya yakin masih ingat sampai hari ini. Terus masuk ke kampus jam berapa? Niat untuk bekerja di kampus jam berapa? Jam 7:30 berangkat, hijau. Ini ibadah. Jam 8 di sini memberi pelayanan, hijau lagi. Setengah 9 ketemu teman ngobrol, ngerasani yang ruangan sebelah, merah. Kita masih ingat kan hari ini kan? Ternyata jam 9 sudah hotmail Quran, hijau. Sampai sekarang mungkin sampai jam 11 sampai setengah 12 masih hijau lagi. Tergantung nanti jam 12 lebih seperti apa. Nah, hari ini kita catat, kemudian kita lakukan diskoring. Hijaunya ada berapa, kuningnya ada berapa, merahnya ada berapa. Kalau besok ingin lebih baik dari hari ini, sederhana. Yang merah paling tidak bisa menjadi hijau, minimal menjadi kuning. Yang kuning bisa menjadi hijau atau bertahan tetap kuning. Dan yang hijau jangan lagi dibuka. Ini berarti standarnya kita akan menjadi lebih baik. Kalau tidak punya patokan, kita tidak tahu ukurnya berangkatnya dari mana. Ini yang kita pahami juga dengan konsep yang sering kita baca. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan sekedar diartikan bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Itu memang siapapun mengartikan seperti itu. Sudah paham kalau akhirat lebih baik dari dunia. Tetapi dalam aktualisasi semangat kita di dalam hijrah itu diartikan beda. Apa walal akhiratu khairul laka minal ula? Bagi yang sekarang lagi master, yang sedang S2, yang sekarang sudah S2, dosen-dosen, apa yang dimaksud walal akhiratu khairul laka minal ula? Adapun doktor khairul laka lebih baik bagi Anda minal ula dari master. Kan sekarang ada master. Doktor lebih baik daripada master. Seperti itu. Bagi para dekan bagaimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Menjadi rektor lebih baik daripada menjadi dekan. Seperti itu. Itu pemaknaannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau Anda sekarang capaiannya di sini, nanti harus ditingkatkan. Itu yang dijadikan sebagai tolak untuk penyemangat kita. Jangan panjang. Kalau tetap prestasinya, usianya berkurang, kesempatan hidupnya berkurang, itulah kita akan jadi orang yang rugi. Maka hijrahnya harus kita hitung secara angka dan bisa hitung matematik. Ini peningkatannya. Dalam bidang apa? Semuanya, ya ibadahnya, hubungannya, termasuk kepemilikannya. Karena dengan lebih banyak itu akan lebih banyak akses manfaat yang bisa dilakukan. Kepemilikannya, apapun itu. Jadi harus ada ukuran standar yang kemudian kita tingkatkan pada saat yang akan datang. Ini yang akan menjadi penyemangat spirit kita di dalam hijrah, sehingga setiap tahun kita akan menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang dikatakan orang yang beruntung dan kita akan menghindari dari kerugian. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.